Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Junior Abdurrahman, guru kimia dari SMA Negeri 1 Biau. Kali ini kita akan belajar lagi tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Untuk reaksi redoks, penyetaraannya kita sudah pelajari sebelumnya. Sekarang kita masuk ke elektrokimia. Elektrokimia itu terdiri atas ada dua macam. Yang pertama, sel elektrolisis, yaitu sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia, di mana arus listrik digunakan untuk melangsungkan reaksi redoks. Reaksinya tidak spontan. Sedangkan sel Volta kita kenal juga dengan sel galvanik, yaitu sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Reaksi redoksnya berlangsung dengan spontan, digunakan untuk menghasilkan listrik. Nah, itu perbedaan antara elektrolisis dan sel Volta. Untuk yang pertama, kita belajar dulu tentang sel Volta. Apa sih sel Volta? Yaitu sel galvanik yang merupakan sel elektrokimia, di mana reaksi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Jadi reaksi kimia menjadi listrik. Prinsip kerjanya yaitu menghasilkan arus listrik melalui aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anoda ke reaksi reduksi di katoda. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu tentang susunan sel Volta. Nah, seperti apa susunan sel Volta? Kita lihat di sini ada anoda, ada katoda, kation anion, kemudian ada elektrolit dan jembatan garam. Anoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Jadi di anoda ini terjadi reaksi oksidasi. Di katoda terjadi reaksi reduksi. Kemudian ada elektrolit. Elektrolit adalah merupakan penghantar listrik. Kemudian ada juga rangkaian luar, yaitu kawat dari anoda dengan katoda itu terhubung oleh kawat konduktor yang menghubungkan anoda ke katoda melalui voltmeter. Kemudian ada juga namanya jembatan garam. Ini jembatan garam yaitu untuk memungkinkan adanya aliran-aliran dari setengah sel anoda ke setengah sel katoda dan sebaliknya, sehingga terbentuklah rangkaian listrik yang tertutup. Kemudian ada kutub. Anoda itu kutubnya adalah negatif, sumber arus. Kemudian katoda itu adalah kutubnya positif. Di anoda mengalami oksidasi dan melepaskan elektron. Di katoda mengalami reduksi dan menerima elektron. Nah, kita lihat bagaimana mekanisme kerja sel Volta. Nah, seperti ini. Ketika dalam larutan ini, larutan CuO4 atau CuNO3, kemudian di sini larutan AgNO3. Pada larutan AgNO3 kita celupkan logam tembaga. Kemudian pada larutan AgNO3 kita celupkan logam perak. Kemudian kita hubungkan, diikat oleh kabel. Di anoda kita ikat dengan kabel, kemudian kita hubungkan dengan ampermeter. Nah, setelah kita celupkan ke dalam larutan tembaga, maka si batang tembaga ini akan mengalami oksidasi. Anak-anak kan sudah tahu semua bahwa ketika mengalami oksidasi maka dia akan melepaskan elektron. Nah, tembaga ini akan mengalami oksidasi, kemudian ketika mengalami oksidasi, tembaga akan menghasilkan CO2+. CO2+-nya itu akan masuk ke dalam larutan. Kemudian nanti si elektronnya itu akan mengalir melalui rangkaian luar kabel, kemudian dia akan bergerak menuju ke katoda. Setelah di ruang katoda, si elektron itu yang lepas tadi dari tembaga yang melepaskan 2 elektron, kemudian elektronnya bergerak menuju ke katoda. Setelah di ruang katoda, elektron masuk ke dalam sini. Nah, di sini akan terjadi reaksi reduksi, di mana
dalam elektrolit itu AgNO3 terion menjadi Ag plus dan NO3, sehingga nanti ketika si elektronnya masuk ke sini, ke dalam larutan ini, maka dia akan bereaksi dengan ion-ion Ag plus. Setelah bereaksi dengan ion Ag plus, si elektronnya itu, maka dia akan menjadi Ag. Kemudian si Ag-nya atau peraknya itu akan mengendap di katoda, sehingga nanti katoda ini akan terlapisi oleh logam perak lagi yang hasil dari reaksi reduksi. Nah, begitu seterusnya sampai si tembaga ini akan habis. Jadi tembaga akan mengalami oksidasi, Ag menjadi Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Cu2+-nya masuk ke dalam larutan, si elektronnya ke sana terus menuju ke katoda. Setelah di katoda, elektronnya bereaksi dengan Ag+. Sehingga lama-kelamaan di ruang anoda ini akan kelebihan muatan positif. Karena si Cu2+ akan bertambah masuk ke dalam larutan. Sedangkan di ruang anoda, karena si Ag plusnya ini muatan positifnya bereaksi dengan elektron yang datang dari anoda, maka lama-kelamaan di ruang anoda itu akan kelebihan muatan negatif ion-ion anion ini. Dan positifnya bereaksi dengan elektron mengendap di katoda, sehingga kelebihan muatan negatif di ruang katoda, kelebihan muatan positif di ruang anoda. Maka jembatan garam hadir untuk menetralisir. Jembatan garam ini bisa kita buat dari agar-agar, kita masak, kemudian diisi dengan NaNO3 atau garam-garam apa saja, kemudian kita letakkan terbalik di dalam gelas kimia kalau di laboratorium. Nah, nanti muat ion-ion negatif yang ada di jembatan garam ini akan bergerak menuju ke anoda, karena di ruang anoda ini kelebihan muatan positif, sehingga ion negatif jembatan garam akan bergerak menuju ke anoda. Sedangkan ion-ion positif pada jembatan garam akan bergerak menuju ke katoda, karena di sini kelebihan muatan negatif. Ion negatif jembatan garam akan bergerak menuju ke katoda, karena di katoda kelebihan muatan positif, sehingga dia akan stabil, ion-ionnya stabil, sehingga sel Volta akan jalan terus. Nah, seperti itu. Nah, ketika adanya perpindahan elektron dari anoda menuju ke katoda menimbulkan beda potensial, sehingga nanti ampermeternya bergerak, atau kalau kita berikan lampu di sini maka lampu akan menyala. Itulah prinsip kerjanya, sehingga makanya arus listrik itu diubah, reaksi kimia pada sel Volta itu diubah menjadi listrik, karena adanya perpindahan elektron atau transfer elektron menyebabkan beda potensial, maka listrik akan menyala, lampunya menyala. Nah, seperti itulah mekanisme kerja sel Volta. Kita lanjut. Nah, ini masih lanjutan yang tadi, kita sudah jelaskan tadi ya. Kita lanjut. Dari mana kita dapatkan kata sel Volta? Ada seorang ahli fisika yang bernamanya Deogi Galvani dan Alessandro Volta. Pada 1800-an dia menciptakan sel Volta atau sel Galvani, yaitu yang kita sudah ceritakan tadi. Contohnya kita menggunakan larutan Cu4 dan larutan seng juga bisa, sehingga ketika larutan seng dengan tembaga dan logam tembaga kita gunakan, maka kita akan menghasilkan beda potensial 1,1 volt. Nanti kita akan ini bisa kita hitung nanti, ini melalui praktikum kita akan beroleh 1,1 volt. Reaksinya seperti ini. Kalau tadi kan contohnya Ag ya, zat N di anoda, zat N kan tadi kalau zat N yang kita gunakan, maka dia akan terion menjadi zat N2+ dan 2 elektron. Elektronnya kan nanti bergerak menuju katoda. Di katoda, Cu4 dalam larutan itu akan bereaksi dengan elektron yang datang dari anoda menjadi Cu yang nempellah di katoda. Nah, ini namanya reaksi sel, reaksi keseluruhannya. Ketika kita jumlahkan elektron-elektronnya habis kan, jadi zat N, Cu. Ini namanya reaksi sel. Kita lanjut. Sel Volta tersebut dapat kita tulis. Karena ini reaksi ini sangat panjang, maka kita buatlah notasi sel. Nah, bagaimana caranya?
kita tulis dulu yang mengalami oksidasi. Pertama kita tulis mengalami oksidasi, kemudian mengalami reduksi. Anoda dulu kita tulis. Nah, ini ada garis, berarti kan Zn menjadi Zn2+, berarti Zn ini tanda panah. Nah, ini adalah konsentrasinya. Kemudian ini garis 2 ini artinya adalah jembatan garamnya. Kemudian kita tulis di katoda. Nah, katoda kan Cu2+, kemudian menjadi Cu. E0 selnya yaitu 1,1 volt. Dari mana kita dapatkan ini? Sebentar kita lihat. Kita lanjut. Nah, ini ada aturan penulisan notasi sel. Caranya, anoda itu reaksi oksidasi diletakkan di sebelah kiri, 2 garis tegak. Sedangkan katoda atau reaksi reduksi diletakkan di sisi kanannya, 2 garis tegak melambangkan jembatan garam. Kemudian konsentrasi larutannya dinyatakan dalam molar, kemudian beda potensial ditulis dengan lambang E0 sel dan dinyatakan dengan satuan volt. Jadi yang reaksi oksidasi kita tulis di sebelah, di sisi kirinya. Yang reduksi kita tulis di sisi kanannya, diantarai oleh jembatan garam. Kita lanjut. Sudah. Kita lihat dulu contoh soal ya. Contoh soalnya misalnya begini, potensial sel tunggal, suatu sel volta disusun dari elektroda magnesium dan larutan Mg2+, dan larutan Zn dengan larutan Z2+. Diketahui E0 sel untuk reaksi reduksi Mg2+ menjadi Mg yaitu min 2,37, Zn2+ tambah elektron jadi Zn. E0 selnya yaitu min 0,76 volt. Sekarang tentukan elektroda yang bertindak sebagai anoda dan elektroda yang bertindak sebagai katoda. Kemudian tentukan potensial sel yang dihasilkan dari pasangan elektroda tersebut. Yang ketiga, tuliskan reaksi pada anoda dan katoda, reaksi sel, serta notasi selnya. Nah, gini caranya. Bagaimana caranya kita menentukan katoda? Kenapa Zn sebagai katoda, Mg sebagai katoda? Kita lihat dari apanya? Nah, kita lihat dari E0-nya. E0-nya si Mg itu dia lebih kecil. Bukan lebih kecilnya, tapi coba kita lihat kembali ya. Kita lihat kembali. Sekarang si magnesium dengan Zn. Magnesium itu dia lebih kecil E0 selnya. Sedangkan si Zn lebih besar sedikit daripada si Mg. Sehingga nanti yang mengalami oksidasi adalah yang magnesium, yang mengalami reduksi adalah Zn. Gitu. Zn mempunyai NO lebih tinggi, sedangkan Mg lebih rendah. Jadi katoda adalah Zn, anoda adalah Mg. Rumusan yang kita sudah dapatkan bahwa E0 sel adalah E0 katoda dikurangi dengan E0 anoda. Tinggal masukkan nilainya. Zn itu min 0,76 dikurangi dengan min 2,37, dapatlah plus 1,61 volt. Ini untuk menghitung E selnya. Nah, sekarang bagaimana dengan reaksi sel? Untuk menuliskan reaksi sel, kita tuliskan sesuai dengan reaksinya. Maksudnya kalau anoda, anak-anakku kan sudah tahu bahwa anoda itu mengalami oksidasi. Oksidasi berarti dia melepaskan elektron. Sedangkan katoda mengalami reduksi. Reduksi berarti dia menangkap elektron. Nah, reaksi yang ditulis pertama tadi Mg, ini dua-duanya adalah reaksi reduksi. Kita lihat yang mengalami oksidasi adalah Mg, maka kita rubah penulisannya. Mg itu menjadi reaksi reduksi atau anoda. Kita balik. Nah, jika dibalik maka E0-nya berubah tanda. Tadinya kan negatif, berubah jadi positif. Ketika reaksi dibalik, tadinya reaksi reduksi menjadi oksidasi, maka E0-nya berubah tanda jadi positif 2,37. Tadinya kan negatif. Katodanya
Zn tetap min 0,76. Kemudian kita jumlahkan elektronnya habis. Jika elektronnya tidak sama, misalnya di sini 1 di sini 2, kita harus kalikan lagi seperti biasa, seperti penyetaraan lalu, kita kalikan lagi untuk menyamakan elektron supaya nanti habis. Ini habis elektronnya, tinggallah Mg menjadi Zn menjadi Mg2+ tambah Zn. Hasilnya seperti ini. Sama kan? Nah, untuk menulis notasi selnya kita tulis anoda dulu baru katoda seperti tadi. Jadi Mg, jadi Mg2+, kemudian ada tanda garis 2 artinya jembatan garam, kemudian kita tulis reaksi reduksi. Untuk menentukan SL dapat digunakan cara seperti pada jawaban C. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini adalah data elektroda standar yang sudah dilakukan oleh para ahli. Nilainya adalah ini, barium min 2,97. Semakin positif dia, semakin besar, semakin mudah mengalami reduksi. Semakin kecil E0-nya, semakin mudah mengalami oksidasi. Nah, seperti itu. Lanjut. Potensial, yang mana potensial elektroda standar itu diperoleh dari membandingkannya dengan potensial elektroda standar hidrogen. Jadi seperti ini caranya. Merupakan selisih antara nilai potensial anoda dan katoda suatu elektrokimia. Oleh karena itu, nilai potensial sel merupakan selisih nilai potensial katoda dikurangi dengan anoda yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini rumusannya kita sudah gunakan tadi. E0 sel E katoda kurangi E anoda, atau E0 sel E reduksi kurangi E oksidasi. Nah, seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan untuk sel Volta pada hari ini. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.